Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meizi Dahliani. Pada pertemuan kali ini saya akan mengajar kalian. Sebelum masuk pada pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, di sini sebelum kita masuk pada pembelajaran, apakah ada yang tidak masuk? Jika masuk semua, baiklah. Sekarang anak-anak ada yang tahu tidak? Kita mau belajar tentang apa? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, di mana tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu memiliki tepuk semangat, di mana tepuk semangat ini untuk membangkitkan semangat kita sebelum masuk pada pembelajaran. Tepuk semangatnya seperti ini. Tepuk semangat, 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 hore, 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 seperti itu. Baiklah, kita akan masuk pada pembelajaran kali ini. Anak-anak, ada yang tahu ini tanaman apa? Ya, ini adalah tanaman padi. Tanaman padi ini adalah tanaman yang bisa tumbuh di dataran rendah. Tanaman padi ini juga sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena tanaman padi ini merupakan salah satu pokok makanan sehari-hari kita. Dan tanaman padi juga termasuk tanaman monokotil. Seperti ini. Dia itu berbiji tunggal ya anak-anak. Nah, kalian bisa amati tanamannya. Ada yang tahu juga tanaman padi ini jika ditanam di sawah, apakah anak-anak pernah melihat ada hewan apa saja yang ada di tanaman padi? Ya, termasuk tanaman belalang, ulat, dan hama wereng. Nah, jadi untuk menjaganya kita harus sering-sering merawat tanaman padi selama masa pertumbuhan. Kenapa? Agar ketika dia sudah siap untuk dipanen, hasilnya itu bagus, tidak terserang penyakit. Tumbuhan itu juga bisa terserang penyakit, begitu ya anak-anak. Anak-anak, padi itu bisa tumbuh di cuaca yang panas dengan curah hujan yang tinggi. Selain itu, padi ini juga termasuk dalam tanaman biji-bijian. Baiklah, untuk materi berikutnya kita lanjut ya. Yang pertama yaitu ada pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut, di mana pantai ada yang landai, ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Berikutnya ada dataran tinggi, di mana dataran tinggi ini merupakan permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Selanjutnya, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, perikanan, perumahan dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti kelapa dan tebu. Nah, untuk selanjutnya, Ibu memiliki tugas untuk kalian. Kalian harus mengerjakan ya. Nanti masing-masing anak bakalan Ibu kasih 1 lembar tugas, lembar kerja peserta didik. Di situ kalian tinggal mengisi saja, dan untuk dikumpulnya nanti pada pertemuan berikutnya. Nah, tugasnya seperti ini.
tugasnya itu ada 3 lembar ya anak-anak. Ini untuk tugas yang kedua. Dan untuk tugas yang terakhir, ini seperti ini. Itu saja, apabila nanti anak-anak ada kesulitan, anak-anak bisa tanya langsung kepada Bu Guru. Baiklah anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika anak-anak mengalami kesulitan, anak-anak bisa langsung WA Bu Guru untuk mengenai tugasnya. Nah, untuk pertemuan depan, kalian jangan lupa belajar, yaitu kita tetap lanjut pada subtema 3 dan pembelajaran kedua. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita menutupnya dengan doa dipimpin oleh ketuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup sekian pada pertemuan kali ini, kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.